Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Darmawan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pasar Monopoli yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya, Siti Husnia Nurul Saadah, Angel Kristi Salami Thomas, Nandini Putri Yudika, Rio Kurniawan, Dava Yuris Ananda, Putri Puspitasari, dan yang terakhir Medi Hardianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah penentu harga atau presetter dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah struktur pasar yang sangat bertentangan. Ciri-cirinya dengan persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dalam perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan melebihi normal, dan ini diperoleh karena terdapat hambatan yang sangat tangguh yang dihadapi perusahaan-perusahaan perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Menerangkan untuk bentuk halangan-halangan ini merupakan salah satu aspek yang dianalisis dalam bab ini sebelum ciri-ciri pasar monopoli akan diterangkan. Perhatian utama di uraian dalam bab ini akan ditumpukan kepada menerangkan mengenai bagaimana caranya suatu perusahaan monopoli menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungannya, seperti juga dengan analisis mengenai pemaksimuman keuntungan di pasar persaingan sempurna. Analisis mengenai hal itu di perusahaan monopoli akan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan biaya total dengan hasil penjualan total dengan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Ciri-ciri monopoli, faktor-faktor monopoli, kurva penawaran dalam monopoli, diskriminasi harga, monopoli alamiah, dan tingkat operasinya dalam penilaian terhadap kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Uraian berikut menerangkan ciri-ciri monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hal ini rasanya tidak perlu diterangkan lagi. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu perusahaan saja dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu, dan tidak terdapat barang mirip (close substitute) yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrika atau gosokan. 3. Terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud. Karena tanpa adanya halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.
adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai barang yang ditawarkan perusahaan monopoli tidak dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barang-barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya. Barang bagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Faktor monopoli terdapat 3 faktor yang menyebabkan wujud pasar atau perusahaan monopoli. Ketiga faktor tersebut adalah: yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan sumber daya yang unik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Salah satu contoh yang jelas dari hal ini adalah suara emas. Hanya merekalah yang mempunyai kepandaian tersebut dan harus dibayar lebih mahal dari apabila masyarakat ingin menikmatinya. Di dalam suatu perekonomian, monopoli juga dapat berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Di masa ini, contoh dari perusahaan yang memiliki sifat ini seperti perusahaan permata The Company di Afrika Selatan. Hampir semua pertambangan permata yang ada di dunia ini dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, dapat menikmati skala ekonomi. Suatu industri yang skala ekonominya mempunyai sifat seperti yang diterangkan di atas adalah perusahaan yang dikatakan merupakan monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli alamiah pada umumnya dijumpai pada perusahaan jasa umum seperti perusahaan listrik, perusahaan air minum, perusahaan telepon, dan perusahaan angkut kereta api. Di beberapa jenis industri lain, skala ekonomi tidak mewujudkan ekonomi, tetapi satu atau beberapa perusahaan memproduksi barang yang hampir sama jumlahnya dengan yang ditawarkan di pasar. Perusahaan baja, pertambangan minyak, dan industri pembuatan mobil adalah contoh-contoh dari semacam itu. 3 kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Perkembangan ekonomi yang pesat terutama ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi kadang-kadang diperlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, kegiatan dan pengeluaran untuk mengembangkan teknologi tidak akan dilakukan perusahaan apabila hasil jerih payah mereka dengan mudah saja dicontoh atau dijiplak oleh perusahaan lain. Apabila ada peraturan yang melarang menjiplak, tidak ada keuntungan bagi perusahaan untuk menciptakan barang-barang yang lebih baik mutunya. Karena dalam waktu yang singkat, perusahaan lain akan menirunya. Sebagai akibat dari keadaan seperti ini, kemajuan teknologi akan terhambat, dan ini selanjutnya melambatkan jalannya pertumbuhan ekonomi. Agar usaha pengembangan teknologi dengan tujuan untuk menciptakan barang baru akan memberikan keuntungan kepada perusahaan, haruslah pemerintah melarang dan menghukum kegiatan menjiplak tersebut. Langkah seperti ini dilakukan dengan memberikan hak paten terhadap perusahaan yang mengembangkan barang baru. Saya akan melanjutkan membaca materi pada bagian kelompok saya sekarang, yaitu pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, ada 2 cara yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan cara angka-angka dan secara grafik. Untuk masing-masing ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total, serta biaya marginal dan hasil penjualan marginal.
Sebelum melaksanakan hal-hal tersebut, terlebih dahulu akan dilihat hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksikan, dan implikasi dari sifat hubungan tersebut kepada hasil penjualan total. Produksi, harga, dan penjualan. Telah dinyatakan bahwa dalam monopoli hanya ada satu perusahaan dalam pasar. Oleh karenanya, permintaan dalam industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan monopoli tersebut. Telah diterangkan sifat umum dari permintaan barang-barang, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah yang diminta. Sifat ini menyebabkan kurva permintaan ke atas suatu barang adalah bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan ke atas produksi monopoli tidak menyimpang dari sifat umum ini. Berarti, suatu monopoli akan mendapat perolehan harga penjualan yang tinggi apabila produksinya sedikit, dan harga penjualan semakin rendah apabila produksinya semakin banyak. Dalam menerangkan mengenai persaingan sempurna, telah dijelaskan bahwa permintaan bersifat elastis sempurna, yaitu kurva permintaan adalah sejajar dengan sumbu datar. Dan sebabnya adalah karena berapapun produksi yang diminta perusahaan, harga tidak berubah. Sebagai akibatnya, harga sama dengan hasil penjualan marginal dikurangi P sama dengan MR. Permintaan yang dihadapi oleh monopoli adalah berbeda dengan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Sebagai akibatnya, dalam monopoli seperti akan diterangkan di bawah ini, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualan marginal. Contoh angka. Dalam tabel 341 ditunjukkan bahwa semakin besar jumlah produksi, perhatikan kolom 1, semakin rendah harga barang, perhatikan kolom 2. Bagaimana implikasi dari keadaan tersebut ke atas hasil penjualan total dan jumlah produksi X harga? Maka nilainya diperoleh dari menengah angka dalam kolom 1 dan angka dalam kolom 2. Sesuai dengan definisi hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan total apabila penjualan bertambah sebanyak 1 unit. Angka dalam kolom 4 diperoleh dari menggunakan persamaan TRO dikurangi TRO dikurangi 1. Sebagai contoh, TR1. TR pada waktu jumlah produksi adalah 1, adalah 18.000. Sedangkan TR2 adalah 32.000. Maka MR akibat dari kenaikan produksi dari menjadi 2 unit adalah 32.000, 18.000 sama dengan 14.000. Angka-angka dalam kolom 4 dihitung dengan cara ini. Perhatikan dengan lebih seksama angka-angka hasil penjualan total yang terdapat dalam kolom 3. Sampai produksi sebanyak 5 unit, hasil penjualan total terus-menerus bertambah. Tetapi, pertambahannya adalah pada tingkat atau jumlah yang semakin berkurang. Nilai dari pertambahan hasil penjualan total yang semakin berkurang tersebut ditunjukkan dalam kolom 4. Sesudah unit kelima, pertambahan produk selanjutnya akan mengurangi hasil penjualan total yang berarti hasil penjualan marginal atau pertambahan hasil penjualan total. Nilainya adalah negatif. Berikut adalah tabel mengenai penjelasan di atas. Kesimpulannya, berdasarkan kepada gambar yang ditunjukkan dalam tabel, dapat dibuat 2 kesimpulan penting seperti yang dinyatakan di bawah ini. Apabila harga barang menjadi semakin menurun pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, maka hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai satu tingkat produksi tertentu, pertambahannya akan menjadi negatif. Pada umumnya, hasil penjualan marginal nilainya adalah lebih rendah daripada harga. Hanya pada waktu produksi mencapai 1 unit, hasil penjualan marginal sama dengan harga. Pemaksimuman keuntungan contoh angka. Pendekatan ini akan diterangkan dengan menggunakan tabel 342 yang membandingkan data hasil penjualan total dengan biaya total. Melalui perbandingan tersebut, dapatlah ditentukan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami pada berbagai tingkat produksi. Data yang hipotesis dibuat dengan menggunakan pemisalan berikut. Pertama, biaya
tetap total adalah 4.000. Berdasarkan pemisalan ini, maka apabila perusahaan tidak beroperasi, yang berarti jumlah produksi adalah 0, biaya total adalah 4.000. Kedua, sehingga produksi 4 unit ukuran hasil lebih yang semakin berkurang belum berlaku. Berarti biaya marginal semakin rendah apabila produksi ditambah. Keadaan ini digambarkan oleh kenaikan biaya total yang semakin sedikit. Ketiga, sesudah produksi mencapai 4 unit, hukum hasil lebih yang semakin berkurang berlaku. Sebagai akibatnya, biaya marginal meningkat, dan ini dapat dilihat dari pertambahan biaya total yang semakin meningkat pada setiap pertambahan 1 unit produksi. Berikut adalah tabel 342 yang sudah dijelaskan sedikit sebelumnya. Dengan adanya data mengenai hasil penjualan total dan biaya total seperti yang diterangkan di atas, sekarang dapat ditentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Perhatikan data dalam kolom 5. Data tersebut dihitung dengan formula berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya total. Data dalam kolom 5 menunjukkan bahwa keuntungan maksimum dicapai pada produk sebanyak 3 atau 4 unit dalam jumlah keuntungan adalah 8.000. Walaupun demikian, dalam analisis yang bersifat umum akan selalu dikatakan bahwa perusahaan monopoli tersebut akan memproduksikan 4 unit untuk memaksimumkan keuntungan. Sebab dari kesimpulan ini telah diterangkan dalam bab yang lalu dan akan dilihat kembali dalam pendekatan penentuan keuntungan dengan menggunakan pendekatan MC sama dengan MR. Kurva permintaan monopoli seperti di atas, kurva permintaan bagi komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal ini, monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit dan harga semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Sifat permintaan yang dihadapi oleh monopolis sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Perbedaan ini juga menyebabkan perbedaan hubungan antara harga dengan marginal review pasar monopoli. Harga selalu lebih tinggi dari marginal review, kecuali untuk unit penjualan yang pertama. Dalam hal ini berlaku, total revenue akan bertambah, tetapi besar bertambahnya semakin berkurang dengan meningkatnya produksi. Nilai marginal review lebih rendah daripada harga yang berlaku pada tingkat produksi yang terkait, kecuali pada waktu produksi mencapai 1 unit. Marginal review sama dengan harga. Pendapatan marginal dan harga. Jika pada persaingan sempurna, harga barang sama dengan pendapatan marginal karena perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Sekarang, kurva permintaan yang dihadapi oleh monopoli merupakan kurva permintaan industri. Gambar kurva permintaan monopoli seperti yang di bawah ini. Hubungan antara pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal dilukiskan. MR sama dengan AR per E jika E lebih dari 1 sementara harga diturunkan, maka pendapatan total akan bertambah. Oleh karena itu, penerimaan marginal adalah tambahan dari penerimaan total, maka penerimaan marginal harus positif. Dan sebaliknya, jika harga diturunkan, maka penerimaan total turun. Jika E kurang dari 1, maka penerimaan marginal harus negatif. Dan akhirnya, jika E sama dengan 1, maka bila harga diturunkan, permintaan total tidak berubah. Pendapatan review rata-rata dan pendapatan marginal. Average dan marginal review, AR dan MR, perusahaan monopoli dapat dirubah dari David from kurva permintaan pasar. Jika perusahaan monopoli menarik harga yang sama untuk semua unit yang dijualnya, maka AR per unit adalah identik dengan harga. Jadi kurva permintaan pasar juga merupakan AR perusahaan. Karena kurva permintaan D kurva, slope-nya negatif, maka perusahaan monopoli harus menurunkan harga untuk semua unit untuk menjual unit tambahan, extra unit. Berarti bahwa tambahan pada penerimaannya, reviewnya, karena penjualan 1 tambahan ekstra adalah kurang dari harga yang dia terima untuk unit tersebut.
berkurang dengan jumlah yang hilang sebagai akibat dari pemotongan harga pada semua unit yang ia jual. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menentukan keuntungan maksimum monopoli dan kurva permintaan. Bagaimana suatu perusahaan monopoli menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan, seperti dengan analisis mengenai pemaksimuman keuntungan di pasar persaingan sempurna. Analisis mengenai hal itu di perusahaan monopoli akan ada 2 cara, yaitu pertama dengan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total, dan yang kedua dengan pertolongan pendekatan marginal dan hasil penjualan marginal. Pada gambar 12.2, kurva TR menggambarkan hasil penjualan total dan kurva TC menggambarkan kurva biaya total. Di sebelah titik kiri dari titik A dan sebelah kanan dari titik B, kurva TC berada di atas kurva TR. Nah, berarti keadaan ini berarti hanya akan dinikmati apabila TR dikurang TC lebih besar dari 0, dan ini berlaku di antara A dan B. Perbedaan di antara TR dan TC adalah yang paling panjang, oleh karena CD merupakan jarak TR dan TC adalah paling panjang. Maka tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan adalah 4 gitu. Dari gambar 12.2 menunjukkan cara untuk menentukan tingkat produksi di mana keuntungan maksimum dicapai dengan menggunakan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu MR sama dengan MC, kurva AC, MC, D sama dengan AR, MR, dibuat berdasarkan kepada bentuk kurva-kurva tersebut. Seperti yang telah diterangkan bahwa keuntungan maksimum dapat ditentukan dengan melihat pada tingkat produksi dan mana keadaan MR sama dengan MC wujud. Ya, kurva MR dan MC berpotongan pada waktu tingkat produksi sebanyak Q unit. Hasil penjualan total adalah OP kali OQ atau sama. Selanjutnya, monopoli dan kurva penawaran. Bahwa dalam persaingan pasaran sempurna, di dalam jangka pendek, sebagian dari kurva MC, yaitu bagian dari yang terletak di atas kurva AVC, dari juga dapat juga dipandang sebagai kurva penawaran bagian dari kurva MC tersebut. Di samping menunjukkan biaya marginal pada berbagai tingkat produksi, menunjukkan jumlah penawaran perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran menunjukkan hubungan di antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dari gambar 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Yuris Ananda. Saya akan menjelaskan monopoli dan diskriminasi harga. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di dalam 2 pasar, misalnya pasar dalam dan luar negeri, yang sangat berbeda sifatnya. Biasanya sifat permintaan di kedua pasar itu juga sangat berbeda. Untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Ini contohnya. Gabungan permintaan di kedua pasar tersebut, DD tambah DW, ditunjukkan dalam gambar 12.6, yaitu kurva D sama dengan AR, berarti D sama dengan AR adalah sama dengan DD tambah DW. Kurva MR adalah kurva hasil penjualan marginal apabila hasil penjualan di kedua pasar tersebut digabungkan, berarti MR sama dengan MRD tambah MRW. Syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Sekiranya terdapat kemungkinan barang dapat dibawa dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, maka kebijakan diskriminasi harga tidak akan efektif. Barang dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi ke pasar yang lebih mahal.
dan perusahaan tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk pasar tersebut. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Barang-barang atau jasa-jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Barang semacam itu biasanya berbentuk jasa perseorangan, seperti jasa seorang dokter, ahli hukum, penata rambut, dan sebagainya. Mereka dapat menetapkan tarif mereka berdasarkan pada kemampuan langganan untuk membayar. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Kalau permintaan dan elastisitas permintaan memiliki kesamaan di kedua pasar tersebut, maka keuntungan tidak akan diperoleh dari kebijakan tersebut. Biasanya, diskriminasi harga dijalankan apabila elastisitas permintaan di masing-masing sangat berbeda. Apabila permintaan tidak elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan di pasar yang permintaannya lebih elastis, harga ditetapkan pada tingkat yang rendah. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Ada kalanya, sebelum melaksanakan kebijakan diskriminasi harga, perusahaan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Apabila kebijakan tersebut dilakukan di dua daerah yang berbeda, maka biaya untuk mengangkat barang harus dikeluarkan sekiranya dilakukan di daerah yang sama. Biaya yang dikeluarkan mungkin dalam bentuk iklan. Apabila biaya yang dikeluarkan melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, maka tidak ada manfaatnya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Pada poin ini, kita dapat mempermisalkan bahwa produsen menjual barang yang sama tetapi bungkus, merek atau cap, dan kampanye iklan yang berbeda. Dengan cara ini, produsen dapat menjual barang yang dikatakannya bermutu tinggi kepada konsumen kaya dan konsumen miskin. Cara yang lain adalah menjual barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda. Pada daerah pertokoan yang berbeda, di daerah pertokoan yang kaya, harganya ditetapkan lebih mahal daripada di daerah pertokoan orang miskin. Sekian penjelasan dari saya tentang monopoli dan diskriminasi harga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga sampai dengan campur tangan pemerintah. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga terbagi menjadi 3. Kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli, pemerintah, perusahaan listrik, negara misalnya, menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai rumah tangga dan dipakai perusahaan. 2. Kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional, dokter spesialis, dokter praktek umum, ahli hukum, dan guru khusus privat adalah beberapa golongan profesional yang sering menjalankan diskriminasi harga dari jasa yang mereka berikan. Mereka biasanya mempunyai tarif yang fleksibel. Kepada orang yang relatif tak mampu, mereka mengenakan tarif yang rendah, sedangkan kepada orang kaya tarifnya ditinggikan. 3. Kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Dalam aspek ini, perusahaan membedakan di antara harga yang dijual di dalam negeri dengan harga penjualan di luar negeri. Harga penjualan ke luar negeri umumnya lebih rendah karena di pasar internasional terdapat banyak saingan, dan untuk mempertinggi kemampuannya untuk bersaing, perusahaan perlu menekankan harga hingga ke tingkat yang serendah mungkin. Pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Arti monopoli secara alamiah adalah perusahaan yang terus-menerus menikmati skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Berarti AC terus-menerus turun hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi.
pada waktu biaya rata-rata mencapai minimum tingkat produksi telah meliputi sebagai besar dari kebutuhan masyarakat. Keadaan ini akan menghambat kemasukan perusahaan lain, karena amat sukar bagi perusahaan baru untuk melakukan usaha efisien, seperti perusahaan yang lama yang menikmati skala ekonomi yang besar. Monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan. Apabila kegiatan monopoli alamiah didasarkan kepada tujuan memaksimumkan keuntungan, kegiatan yang seperti itu akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat. Mereka harus membayar barang atau jasa dihasilkan perusahaan itu pada harga relatif tinggi. Di samping itu, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan adalah lebih rendah dari jumlah barang yang dapat diproduksinya secara optimal. Sebagai akibatnya, masyarakat hanya memperoleh sebagai barang yang mungkin dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kerugian masyarakat menjadi bertambah serius lagi, mengingat perusahaan monopoli alamiah pada umumnya menghasilkan barang yang penting sekali. Artinya, dalam perusahaan jasa umum seperti perusahaan listrik, perusahaan air, dan perusahaan jasa dan telepon. Sekiranya perusahaan monopoli ingin memaksimumkan keuntungannya, harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah mencapai tingkat produksi di mana MC sama dengan MR. Keadaan ini akan berlaku apabila perusahaan memproduksi sebanyak Q4 dan pada tingkat produksi ini harga barang PO. Jumlah keuntungan yang diperoleh monopoli adalah C0POEOA dan monopoli, maka sekiranya pemerintah tidak mengatur kegiatan monopoli perusahaan, monopoli hanya akan memproduksi sebesar Q0. Ini merupakan tingkat produksi yang relatif rendah kalau dibandingkan dengan kapasitas optimal dari perusahaan monopoli. Produksi yang relatif optimal dari perusahaan monopoli tersebut yaitu sebanyak QO. Kapasitas optimal adalah penggunaan kapasitas perusahaan sehingga mencapai tingkat di mana biaya produksi mencapai tingkat yang paling minimum. Campur tangan pemerintah. Apabila perusahaan monopoli hanya memproduksi sebanyak Q03, tindakan seperti itu adalah sangat merugikan masyarakat karena jumlah barang yang dinikmati masyarakat relatif sedikit dan harganya terlalu tinggi. Untuk menghindari kerugian ini, pemerintah perlu campur tangan, yaitu dengan menetapkan harga yang wajar, dan dengan itu meringankan beban para konsumen barang yang dihasilkan monopoli tersebut. Dalam bab yang lalu diterapkan bahwa penggunaan faktor-faktor produksi dalam suatu perusahaan adalah paling efisien apabila biaya margin sama dengan harga P sama dengan MC. Sekiranya tujuan ini akan dicapai pemerintah, yaitu mengharuskan perusahaan monopoli untuk bekerja seefisien mungkin dalam keadaan seperti yang ditunjukkan dalam gambar 12.7. Tingkat produksi haruslah mencapai QM. Pada tingkat produksi tersebut, harga yang akan berlaku di pasar adalah PM. Jelas kelihatan bahwa QM adalah jauh lebih besar daripada QO. P sama dengan adalah lebih rendah dari PO. Berarti masyarakat memperoleh manfaat apabila kegiatan usaha perusahaan monopoli mencapai tingkat yang seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian ke atas monopoli ada tiga aspek. Monopoli: 1. Efisiensi penggunaan sumber daya, 2. Perangsang pengembangan teknologi inovasi, 3. Distribusi pendapatan. B. Efisiensi monopoli dibandingkan persaingan sempurna. Monopoli lebih tidak efisien jika di kedua pasar tersebut kurva biayanya sama. Lebih efisiensi pasar monopoli jika monopolis menikmati skala ekonomis dalam usahanya. 1. Biaya produksi sama. Perbandingan efisiensi di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli menggunakan sumber daya memproduksi barang.
2. Biaya produksi berbeda. Kurva menunjukkan efek dari biaya produksi yang berbeda di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli terhadap harga dan jumlah produksi monopoli. Perkenalkan, nama saya M. Agus Hermawan, saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Perkembangan teknologi inovasi. 1. Pandangan 1. Monopoli tidak merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat bahwa monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi melandaskan keyakinan kepada pelanggan bahwa ketiadaan persaingan menimbulkan keengganan kepada monopoli untuk melakukan perubahan. 2. Pandangan 2. Monopoli merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat bahwa monopoli merangsang perkembangan inovasi yang melandaskan alasannya sebagai berikut. A. Perkembangan teknologi dan inovasi adalah suatu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meninggikan keuntungan. B. Memiliki teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain ada kalanya merupakan sumber dari terwujudnya monopoli. Monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa ciri dan sifat pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Hambatan itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung diciptakan oleh perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan beberapa cara. Salah satu di antaranya adalah dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan yang baru memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama-kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya. Begitulah hasil dari presentasi kami. Sekiranya ada kata-kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.